Baik, jadi kembali lagi, nanti setelah Anda download, Anda ekstrak, Anda taruh di folder dalam sebuah folder begitu. Nah, kalau udah jalankan cukup begini nanti SQLite, misalkan SQLite 3 begitu nanti kemudian diikuti dengan nama database-nya apa begitu. Contohnya misalkan PBO 02 Anda bisa menggunakan .SQLite atau .db, misalkan SQLite. Nah, gini. Kalau udah nanti dia prompt-nya masih bentuk seperti ini, ya. Nanti Anda bisa jalankan beberapa perintah. Nah, ini ada banyak perintah yang bisa kita gunakan. Nah, nanti silakan eksperimen sendiri ya, atau Anda cari atau Anda buka di apa namanya dokumentasinya, begitu fungsi-fungsi dari perintahnya apa. Misalkan SQLite 3, saya menggunakan database BBO01.SQLite. Salah ini tadi perintah, sorry. Oke ya, nah, SQLite sekarang menggunakan SQLite BBO yang sudah database-nya BBO1 SQLite. Nah, misalkan ada database apa di dalam SQLite kita. Nah, kita menggunakan database namanya, ini nama database-nya nih, BBO01.SQLite. Misalkan di dalam database itu ada tabel apa saja, ada tabel dosen, mahasiswa, person, nah, begitu. Nah, tentu saja ini mungkin bagi beberapa orang untuk mengoperasikan agak susah ya, karena kita ya dituntut untuk hafal sekian perintah ini. Maka salah satu tools alternatifnya yang Anda bisa gunakan yaitu menggunakan ada banyak tadi di kolom chat itu Anda bisa lihat, sudah ada sampaikan ya. Jadi contohnya misalkan menggunakan SQLite Studio seperti yang tampil di layar, atau menggunakan dbeaver. Dbeaver kelebihannya dia nanti bisa menampilkan dalam struktur IRD. Kalau yang SQLite Studio karena dia cukup ringan, jadi ya berbasis teks seperti ini. Tapi paling nggak lebih manusiawi ya, tanda petik, dibanding yang mungkin berbasis konsol. Begitu. Kalau Anda kemarin ikut mata kuliah pemrograman SQL kan Windows-nya juga mirip-mirip gini ya. Kita bisa ngetik SQL perintah query-nya di sini, kemudian database-nya dan struktur lain-lain bisa kelihatan pada sisi yang Windows Explorer di sini. Begitu. Ini tools pendukungnya sebelum kita masuk perkuliahan. Jadi nanti mungkin harapannya setelah ini Anda unduh file-file yang diperlukan, lalu nanti kita bisa mencoba apa yang kita pelajari pada sore hari ini. Baik, kita kembali ke sini. Jadi kita sekarang mencoba mengkoneksikan program kita dalam hal ini bahasa Python ke database SQLite 3. Untuk mengkoneksikan cukup mudah di Python 3, kita cukup mengimport sebuah library dengan nama SQLite 3. Kemudian untuk mengkonekkannya cukup begini, ya ini nama objek, ini bebas perintahnya, nanti Anda bisa buat nama yang lain. Ini contoh aja object connection, sama dengan SQLite 3.connect, begitu, kemudian diikuti dengan path nama filenya. Path-nya itu di mana? Kalau contoh yang saya tadi, filenya berada pada filenya berada pada C ini folder SQLite, kemudian ini nama filenya. Jadi dia berbasis file database-nya ya. Ini path-nya ini nanti yang Anda letakkan pada bagian sini. Jadi nanti kalau berdasarkan komputer saya, ini nanti letaknya itu yang C tadi, C.2//bbo01.SQLite. Nah kalau komputer Anda kan saya nggak tahu. Anda taruh di sini. Nah contohnya seperti ini. Ini contohnya misalkan saya kasih nama objek koneksinya dengan nama con ya. Jadi kemudian ini path ke file database-nya gitu. Lalu perintah berikutnya kita perlu membuat sebuah objek dengan nama kursor ya. Apa fungsi dari kursor ini? Kursor nanti digunakan untuk mengeksekusi perintah SQL pada database SQLite kita. Begitu. Ada query apa, begitu kita masukkan. Nah, untuk mengeksekusinya, kita perlu menggunakan objek kursor ini. Begitu. Oke, lanjut.
Saya pakai seperti ini aja ya, kalau di full screen nanti saya agak kesulitan pindah-pindah Windows-nya. Nah, lalu ketika Anda membuat sebuah database, apapun namanya, tentu kan ya namanya database masih kosongan ya. Jadi kita perlu buat tabel-tabelnya terlebih dahulu. Nah, untuk merancang tabel, nama kolom dan primary key, relasi dan lain-lain itu kan sudah tercover di mata kuliah database. Jadi mungkin sebelum Anda terapkan ini, Anda perlu rancang dulu database-nya, ada tabel apa saja, mana primary key-nya, ada foreign key apa saja, bagaimana relasi antar tabel-tabel tersebut. Nah, setelah itu siap, baru kita gunakan. Nah, contohnya kalau di slide ini, ya misalkan kita punya struktur tabel seperti ini. Ada 3 tabel begitu. Ya terlepas strukturnya benar atau salah, atau misalkan sudah sesuai atau tidak ya. Tapi misalkan contohnya di sini, kita punya 3 tabel, ada tabel person, ada tabel dosen, dan ada tabel mahasiswa. Relasi person ke dosen ini one to many. Kalau kita lihat, one to many-nya dari mana? Karena primary key yang ada di tabel person ini menjadi foreign key di tabel dosen. Begitu juga di sini, primary key tabel person ini, ID person yang jadi primary key-nya, dia menjadi foreign key di tabel mahasiswa. Begitu. Jadi ini one to many ke sini, ini one to many ke sini. Nah, contohnya begitu. Untuk studi kasus kita saat ini, misalkan ada 3 tabel dengan struktur tabel seperti ini. Nah, kalau udah jadi ERD-nya, kita buat perintah data definition language-nya ya, buat create tabelnya kita gunakan. Begitu. Ini versi yang sederhana, kalau kita lihat di sini belum ada pendefinisian mana primary key, mana foreign key, sehingga relasinya nggak ketahuan. Kalau Anda menggunakan dbeaver, tools dbeaver yang ada di chatting itu, Anda langsung bisa generate dari ERD-nya. Tapi kalau Anda pakai SQLite, Anda harus, saya kurang tahu ya kalau SQL Studio-nya sudah ada fitur itu atau belum. Tapi kalau belum, Anda harus mengetikkan sekian ini. Nah, ini yang versi lebih lengkapnya. Jadi sebentar ya, ini gangguin yang ini. Oke. Nah, tadi ada 3 tabel sesuai yang ada di gambar diagramnya. Jadi kita buat ya, create tabel person, ID person, integer not null unique. Kenapa begini? Karena nanti dijadikan sebagai primary key begitu. Dia sifatnya auto increment. Ada tabel dosen ya, ID dosen sebagai primary key di sini, ID person sebagai foreign key ya. Referensinya ke tabel person, kolom ID person. Begitu juga tabel mahasiswa. Nah, ini nanti kalau Anda sudah install SQLite-nya, Anda sudah jalankan, cukup copy paste saja ini nanti ke SQL Studio-nya. Begitu. Anda copy paste, Anda klik run ya. Nah, kebetulan di laptop saya udah ada, jadi ya nggak perlu ya. Gitu. Saya kurang tahu juga apakah sudah ada tabelnya. Sudah ada tabelnya. Select bintang from person. Oke. Nah, ternyata udah ada ya datanya ya. Dan nanti caranya seperti ini. Persis seperti mata kuliah pemrograman SQL atau pemrograman database begitu. Oke, ini nanti setelah ini mungkin Anda perlu buat tabelnya di masing-masing laptop Anda, cukup copy paste saja. Dari sini ada pertanyaan belum? Atau sudah ada pertanyaan kira-kira? Bisa diikuti ya? Permisi Pak, mau tanya. Iya, ya. Ini bedanya SQLite sama SQL Server tuh beda tak Pak untuk pemakaiannya? Secara umum hampir sama ya karena fungsinya sama-sama sebagai database management system DBMS. Jadi kan DBMS itu ada SQL Server, ada Oracle, ada Postgre, ada MySQL. Nah, fungsinya sama, hanya saja ya beda software begitu. Ini ya kalau kita di database itu kita pakai software namanya SQL Server. Kalau di pemrograman berorientasi objek ini kita pakai software namanya SQLite. Secara umum query-nya tidak jauh beda dengan di SQL Server. Kalau contohnya kan ini nih, ini kan ya sintaks yang dasar kan di SQL Server untuk menampilkan semua data dan semua kolom yang ada di tabel person. Jadi kenapa pakai SQLite? Ya karena dia lebih ringan aja. Gitu. Kalau Anda unduh itu filenya nggak sampai 10 mega kayaknya ya.
Ya berbeda kalau pakai Oracle itu bisa bergiga-giga ya. Gitu. Tapi secara umum untuk perintah-perintah query-nya nggak jauh beda dengan SQL yang sudah kita pelajari pada mata kuliah yang lain. Gitu. Tampilkan kolom nama dari tabel person. Nah, seperti itu. Kira-kira begitu. Beda ya memang beda softwarenya, namun dari penggunaan perintah query-nya tidak ada perbedaan yang signifikan. Kalaupun ada, biasanya kita bisa baca lebih detail di dokumentasinya. Tapi untuk perintah-perintah query dasar, seperti create tabel, insert, update, delete, itu tidak jauh beda. Begitu jawaban dari saya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Yang lain mungkin? Nah, kalau di mata kuliah SQL, pemrograman database, pemrograman SQL kan kita memanipulasi datanya itu kan lewat langsung di editor SQL-nya ya, menampilkan data, kemudian menginsert, mengupdate atau mengdelete kan langsung. Nah, kalau di sekarang materi sekarang kita bagaimana memanipulasi data tadi lewat perintah Python seperti itu. Kalau saya terlalu cepat atau ada yang kurang jelas, langsung aja ditanyakan ya, nggak apa-apa. Baik, contoh pertama, bagaimana memasukkan data ke database yang sudah kita buat, begitu, menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, ini contohnya ya. Tentu saja pertama kita harus mengkoneksikan dulu Python kita ke database yang kita gunakan. Caranya, ya kita buat objek koneksinya, ini nama objeknya, Anda bebas menggunakan nama objek apapun, begitu. Namun mungkin sarannya yang mudah diingat. Kenapa pakai con ya, singkatan dari connection, begitu. Lalu perintahnya cukup sqlite3.connect, begitu, diikuti dengan path atau alamat di mana nama file kita, database kita itu disimpan. Nah, kalau yang di slide ini kita menggunakan di drive di folder data, di dalam folder data ada nama database namanya database.sqlite3. Nah, kalau di laptop saya mungkin sedikit berbeda, saya menggunakannya pakai ini nanti C, di folder di drive C, di folder SQLite, nama database-nya ini bpo01.sqlite begitu. Nah, ini nanti kayaknya harus Anda sesuaikan dengan di mana Anda meletakkan nama file database-nya begitu. Kemudian yang kedua, berikutnya kita buat sebuah objek kursor ya. Objek kursor fungsinya adalah objek yang nantinya sebagai untuk menjalankan atau mengeksekusi perintah SQL yang kita gunakan. Nanti kita menggunakan objek kursor ini. Perintahnya cukup kursor, kemudian di ini adalah objek koneksinya, karena kita menggunakan objek koneksinya dengan nama con, ya maka di sini con.cursor. Nah, artinya di sini objek kursor di sini adalah kursor yang nantinya punya koneksi ke database ini, database .sqlite3 ini. Nah, di sini misalkan contohnya query-nya yaitu untuk memasukkan sebuah sebuah data ke tabel person, ya. Ini kan perintah query-nya kan kayak gini nih. Insert into person, kolom nama email, values-nya apa? Ya values-nya sesuai yang kita masukkan di query-nya nanti. Nah, perintah ini kita masukkan ke variabel query. Ya. Nah, lalu kita isi query sama dengan query persen, begitu, Budi, dan Budi@gmail. Maka nanti maksud dari dua perintah ini adalah kita menjalankan perintah insert into person, kolom nama email, values-nya, values pertama di sini diambil dari parameter pertama yaitu Budi, dan values yang ini akan diisi dengan parameter kedua yaitu budi@gmail.com. Nah, di mana semuanya nanti disimpan pada objek query. Nah, lalu kita jalankan cursor.execute query, di mana query ini tadi ya, yang insert into dan seterusnya ini. Di-execute, kemudian di-commit. Begitu. Nah, mungkin kita coba ya. Di sini, oke. Oh ya, jangan lupa, agar sekian perintah ini bisa kita jalankan, maka jangan lupa di awal itu Anda perlu mengimport library namanya SQLite3. Gitu. Ini ya,
Anda jangan lupa ini perintah importnya ini. Nah, lalu persis, saya hanya mengedit di sini disesuaikan dengan di mana letak file database-nya. Gitu. Oke, nah lalu kemudian kita masukkan saja. Ini error karena apa namanya sudah ada ya. Kan tadi constraint-nya yaitu unique, jadi nama Budi sudah ada. Katakanlah namanya misalkan begitu. Lalu kita coba execute ya, semoga nggak error. Oke, kayaknya udah nggak ada pesan error dan lain-lain. Kita cek sekarang di database kita. Nah, udah masuk ya. Yang barusan kita jalankan lewat perintah Python tadi. Begitu. Nah, ini perintahnya. Untuk memasukkan data ke dalam sebuah tabel yang ada di SQLite dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Ada pertanyaan dari sini kira-kira? Belum ada Pak. Belum ada ya, oke. Lalu ini untuk memasukkan data. Bagaimana untuk menampilkan? Maka logiknya ya kalau menampilkan kan perintahnya pakai perintah select. Secara umum kita ya untuk mengkoneksikan tetap sama nggak berubah. Hanya saja nanti query-nya kita rubah ya. Karena kita hendak menampilkan data, maka perintah query-nya tentu saja mengikuti perintah menampilkan data kalau di SQL, yaitu dengan menggunakan perintah select. Kita ganti perintah query-nya ya dengan isi select bintang from person, lalu kita execute. Nah, ketika di-execute, maka ini kan karena dia menyimpan data, kan ada sekian objek yang tersimpan ya di objek kursor ini kan ya. Kan tapi ada berapa tabel gitu kan. Ketika ini di-execute kan dia menghasilkan output sesuatu, yaitu sekian data kan. Kalau di contoh kita kan ada 6 data ini ya. Kalau kita menggunakan perintah select kan, dia menghasilkan sebuah data. Nah, nanti data itu akan masuk pada objek kursor. Nah, bagaimana cara menampilkan? Ini kan masih kita eksekusi, perintah select-nya ada sekian data yang tertampung di objek kursor ini. Nah, untuk menampilkan, maka kita menjalankan perintah di bawahnya ini. Contoh, kita buat sebuah variabel dengan nama all result, ya. Lalu kita fetch all, ambil semua datanya dari objek kursor tadi, kita masukkan ke variabel all result, lalu di commit. Di commit ini istilahnya ya sudah di commit, perintahnya jalankan gitu. Nah, nanti data-data itu akan masuk ke variabel all result. Untuk menampilkannya kita menggunakan perintah looping for result in all result ya. Ini kan ada banyak datanya semacam list begitu. Nah, kita simpan per itemnya pada variabel result lalu ditampilkan satu persatu begitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Sama persis kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Begitu. Sesuai dengan isi database yang ada pada SQLite kita. Oke. Dari sini mungkin ada pertanyaan. Nggak ada ya? Oke, lanjut kalau begitu. Nah, bagaimana untuk perintah update dan delete? Ya, logikanya ya sama, seperti perintah insert dan select ya. Ya, tinggal nanti Anda ubah query-nya seperti ini. Kalau kenapa select perlu ditampung seperti ini? Karena kan perintah select dia menghasilkan output sesuatu kan, ada data yang kita bisa manfaatkan, entah ditampilkan, entah digunakan untuk query yang lain, maka kita perlu menggunakan perintah seperti ini, all result, fetch all. Ambil semua datanya dari objek kursor, masukkan ke variabel all result. Namun untuk perintah insert kan kita nggak ada output data sesuatu kan, justru kita memasukkan kan. Nah, nanti kita nggak perlu pakai fetch all tadi, cukup seperti ini. Sehingga untuk update dan delete, ya kita tinggal merubah query yang dari sini.
Ya perintah update bagaimana, perintah delete bagaimana, gitu. Kira-kira begitu mungkin. Nah, kita lanjut aja. Nah, misalkan kita punya kelas diagram seperti ini ya. Ada 4 kelas. Yang pertama ada kelas namanya data manager, lalu ada kelas person, ada kelas dosen, dan ada kelas mahasiswa. Kelas person kalau dilihat dari struktur kelas diagram, dia merupakan turunan atau subkelas dari kelas data manager. Lalu kelas person dia punya kelas turunan, ya, yaitu kelas dosen dan kelas mahasiswa. Ya, di sini kelas person itu punya subkelas, yaitu kelas dosen dan kelas mahasiswa. Nah, bagaimana implementasinya? Nah, kita implementasikan lewat kode program ini. Gitu. Misalkan kita buat kelas yang paling atas dulu, yaitu kelas data manager. Ya, sini import ini kenapa menggunakan perintah import? Karena kita akan menjalankan koneksi database dengan SQLite sebagai database-nya. Gitu. Oh, ada yang tanya, kalau SQLite ini butuh package pip itu ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya nggak perlu ya, nggak perlu. Jadi nggak perlu pakai perintah pip itu tuh. Ini contohnya nih saya nggak perlu pakai perintah pip, langsung import gini aja begitu, no problem. Ini berdasarkan yang saya coba ya, berdasarkan eksperimen yang sudah saya lakukan, nggak perlu begitu. Itu mungkin jawaban dari saya. Anda cukup memanggil perintah import di atas seperti ini. Begitu jawaban dari saya mungkin. Oke. Baik, lanjut ya. Kita implementasikan kelas diagram ini ke dalam kode program kita. Di sini maksudnya di sini bagaimana antara kelas diagram ini dia punya relasi dengan database-nya, begitu. Kita buat dari kelas yang paling atas dulu urutannya, kelas data manager ya. Lalu di sini merupakan method konstruktornya, nanti dia buat koneksi ke, nah ini nanti yang harus Anda rubah, Anda sesuaikan dengan letak di mana file database Anda. Gitu. Kita buat objek koneksinya, kita buat objek kursornya. Intinya itu untuk konstruktornya. Nah, lalu kita buat method atau function untuk mengeksekut query-nya. Parameternya ada query dan ada return value, read file. Di sini kalau read file-nya true, dia berarti harus ditampung seperti hasil dari perintah perintah select ya. Berarti ada sekian data yang harus dimanfaatkan atau ditampung. Tapi kalau misalkan perintahnya seperti insert atau update atau delete, nah berarti nggak perlu, nggak ada output data kan. Jadi nanti nilai default-nya itu false. Query-nya nanti akan masuk ke parameter sini. Ini perintah query-nya ya berbagai perintah query tadi yang bisa kita manfaatkan, select, insert, update, delete. Isi metodenya cukup mengeksekusi query-nya, lalu kita buat sebuah variabel result yang isinya itu menampung hasil datanya. Kalau misalkan dia perintahnya itu berupa perintah mengambil data itu select ya. Lalu di commit perintahnya. Nah, jika misalkan return value-nya true, ada sekian return value, ada data yang disimpan dari hasil result, maka ya di return dihasilkan gitu, jadi return value-nya. Kemudian implementasi untuk kelas person-nya, ya, kelas person data manager di sini karena kelas person merupakan turunan dari kelas data manager. Nah, ada dua metode yaitu set data person dan get data person. Set data person fungsinya untuk memasukkan data baru ke tabel person. Ya, ada dua parameter nama dan email. Query-nya insert into tabel person, kolom nama email, value-nya apa value-nya? Value-nya ya parameter nama dan parameter email di sini, parameter nama dan parameter email. Ya, ini untuk menampilkan di layar, kemudian perintahnya dieksekusi, perintah query-nya. Untuk get data person, dia fungsinya untuk, Pak, ini kok ada metode execute query, diambil dari mana ini metode execute query? Jangan lupa, kelas person itu merupakan turunan dari kelas data manager, sedangkan kita lihat
di kelas data manager itu sudah kita buat ya method execute query-nya di sini. Sehingga karena sudah kita buat, maka kita tidak perlu mendefinisikan method execute query. Execute query di sini diambil dari kelas superclass-nya untuk menjalankan query-nya. Isinya apa? Ya isinya sesuai program ini tadi ya. Execute query-nya kan, yaitu yang menjalankan query. Oke. Nah, itu set data person untuk memasukkan data, get data person untuk mendapatkan data namanya dan emailnya. Jadi tampilkan ID person from person, tampilkan kolom ID person dari tabel person, di mana namanya yaitu nama yang ada di parameter dan emailnya yaitu email yang ada di parameter. Ya. Namanya dan emailnya ini diambil dari parameternya. Lalu ini untuk menampilkan data di layar, kemudian hasil dari query ini tadi, dia kan berarti ada satu output data kan ya, yaitu kolom ID person kan. Nah, dia dimasukkan ke ke variable ID person sini. Ya. Return value-nya true, karena ada sebuah data yang dihasilkan, ada return value-nya. Nanti dimasukkan ke variable ID person, dan ini akan jadi return value-nya, ID person-nya. Oke, kelas sisanya ya, yaitu kelas mahasiswa. Mahasiswa ini turunan dari kelas person, otomatis dia punya metode bawaan ya, bawaan dari metode kelas person dan dari kelas data manager. Ada dua metode yang hampir mirip. Ini berarti apa nih? Terjadi apa? Overriding atau overloading? Masih ingat nggak? Ada dua metode yang sama, hampir sama. Udah lupa ya. Materi kemarin kan itu kalau nggak salah. Tes. Oke ya. Ya sudah. Baik. Ini merupakan sebuah metode fungsinya mirip dengan set data person ya, yaitu memasukkan data baru ke tabel person. Apakah ini overriding? Bukan. Kalau overriding itu nama metodenya sama persis. Ya. Jadi kalau ini mau kita override, ya di sini namanya bukan set data mahasiswa, tapi ya sesuai dengan nama yang ada di superclass-nya, yaitu set data person. Kita override di sini. Nah ini bukan overriding ya, karena nama metodenya beda. Beda dengan nama milik superclass-nya. Gitu. Nah, di sini kita buat set data mahasiswa, parameternya ada nama, NIM, nama, email, NIM, dan tahun masuk. Nah, kemudian di dalam metode set data mahasiswa ini kita memanggil metode milik bawaan dari parent class-nya yaitu set data person. Ya. Itu. Kemudian kita untuk variable ID person kita ambil dari memanggil get data person, nama email ini dia ID-nya berapa, begitu kita masukkan ke sini, lalu kita masukkan ke tabel mahasiswa. Gitu. Hal yang sama juga berlaku untuk metode get daftar mahasiswa. Nah ini modelnya seperti ini, ya ada kelas data manager, kelas person dan kelas mahasiswa. Implementasinya bagaimana cara menjalankan ke berapa? Keempat kelas tadi, gitu. Nah di sini contohnya. Nah di sini kita buat objek dengan nama MHS, dibuat dari kelas mahasiswa. Kemudian kita buat variabel nama, email, NIM, dan tahun masuk, diisi dengan Budi@gmail 2009 sekian dan 2019. Lalu kita jalankan metode set data mahasiswa ya. Nama, email, NIM, tahun masuk. Gitu. Kita masukkan ke tabel person kan ini set data mahasiswa ini kan dia memanggil metode set data mahasiswa ya. Set data mahasiswa. Oke. Tuh, kemudian ya lalu kita buat sebuah variabel dengan list mahasiswa. Nah, di sini dia memanggil metode get daftar mahasiswa, di mana get daftar mahasiswa itu untuk menampilkan dari tabel person dengan ID tersebut. Nah, kita coba saja ke
Python kita. Ini sudah saya copy paste ya. Jadi yang tadi ini kelas person, atas sendiri, misalkan ada kelas data manager, ada kelas person, ada kelas mahasiswa. Nah, lalu kita terapkan di sini. Misalkan kita coba masukkan data baru, misalkan data barunya. Nah ini karena dia punya constraint tidak boleh ada nama yang sama, kita harus pakai nama yang lain ya. Misalkan, nah begini. Kita buat NIM-nya, karena ada constraint unik tadi kalau nggak salah, jadi harus beda. Oke. Mana tadi? Oke. Name mahasiswa is not defined. Ada mahasiswa ya. Oh ini belum dibuat. Nah ini ada name person. Oh harus dieksekusi dulu ya satu-satu. Sorry. Ini kayaknya harus dimasukkan. Ini error karena ada data yang sama. Oke. Masuk data manager harus diinputkan dulu. Oke, data manager not ini kan. Oke, nah ini mestinya jalan. Name person not defined. Kan person ini. Oh, ini oke. Nah, ini mestinya sudah oke juga. Nah, sekarang tinggal yang ini. Oke. Ini Adinda Gmail dan seterusnya ya. Nah, pertama insert into person, values Adinda. Lalu select ID from person ya, di mana namanya Adinda dan emailnya Adinda Gmail. Lalu dimasukkan ke tabel mahasiswa. Setelah dimasukkan ke tabel person, ID-nya Adinda ini kita ambil begitu, kemudian dimasukkan ke tabel mahasiswa begitu. Ada dua proses insert. Insert pertama adalah insert ke tabel person. Dari sini fungsinya kita bisa mendapatkan ID-nya itu berapa. ID-nya kita ambil dari tabel person, lalu kita masukkan ke tabel mahasiswa. ID-nya berapa, NIM berapa, dan tanda masuknya berapa. Begitu. Sehingga ketika kita jalankan print ini, ya muncul semua ya. Muncul semua. Begitu. Nah, dari sini mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Tidak ada? Oke. Kita bisa selesai lebih cepat kalau gitu. Nah, ini contoh lebih kompleksnya ya. Jadi, ada contoh interaktif. Maksudnya interaktif, programnya interaktif begitu. Sama, kita buat objek mahasiswa dari kelas mahasiswa, lalu kita buat variabel jalan diisi dengan nilai boolean true. Lalu ada method atau function tampilkan pilihan. Isi dari method ini untuk menampilkan di layar konsol, pilihan menu yang bisa kita ambil ya. Apakah menampilkan atau menambah data mahasiswa gitu. Kalau sudah kita ambil, nanti ada sebuah method lagi namanya tampilkan daftar mahasiswa. Global MHS di sini adalah variabel method atau function tampilkan daftar mahasiswa ini dia memanfaatkan variabel global mahasiswa yang sudah kita dia memanfaatkan objek mahasiswa yang sudah kita definisikan di atas ya. Lalu karena namanya metodenya menampilkan ya tentu saja sesuai dengan nama metodenya yaitu menampilkan daftar mahasiswa. Ada sebuah objek daftar mahasiswa di mana ini menampung hasil dari luaran dari metode get daftar mahasiswa. Lalu ditampilkan satu persatu dengan menggunakan looping ini. Untuk itu tadi menampilkan, untuk menambahkan juga begitu, kurang lebih kita
memanfaatkan objek global mahasiswa tadi yang sudah didefinisikan di atas, lalu ya muncul tulisan tampilkan data mahasiswa, kita bisa masukkan nama, ya. Kemudian kita masukkan email, kita bisa masukkan email, NIM, dan seterusnya. Kalau sudah, kita nanti menjalankan mhs.set data mahasiswa. Oh, berarti memasukkan ke tabel person sekaligus ke tabel mahasiswa. Kemudian while jalan ini untuk menampilkan apakah kita lanjut atau enggak. Oke, kita coba aja. Baik, di sini sudah saya copy paste ya. Kita jalankan aja. Sebentar. Oke. Ini kelihatan ya, masukkan pilihan. Nah, masukkan pilihan. Mana ini tadi? Sorry. Nggak ada pesan error ya. Oke, nggak ada pesan error. Oke, masukkan pilihan. Apakah menampilkan atau menambah? Oke, kita masukkan angka 1. Nggak mau ya. Sorry. Oke. Stop dulu ya, stop dulu. Kok mau di stop ya? Sebentar. Oke, ditunggu ya. Ini kayaknya ada infinite loop ini, dia keluar terus. Oke. Oke, sekarang kita jalankan atau langsung kita kan perlunya ini nih. Oke, kita import. Oke, data manager udah dibuat kelasnya, kelas person udah dibuat juga. Oke, kemudian kelas person udah, kelas mahasiswa coba dijalankan. Oke, nah ini kita tes apakah bisa dimanfaatkan kelas mahasiswa dan lain-lainnya. Agenda 1. Oh, ada error ya. Errornya apa tuh? Integrity error. Oh, dia ada ini ya, data yang double kayaknya. Oke, sekali lagi kita coba.
Oke. Oke, sekarang ini kita coba lagi. Yang nggak boleh itu set data mahasiswa. Oh, tahun masuk harus beda semua apa ya? The mahasiswa is not defined. Oh, belum. Oke, ditunggu sebentar ya. Harus ditulis lagi dari awal. Nah, oke. Oke, masuk. Nah, mestinya ini sudah bisa. Nah, kita coba aja sekarang yang ini. No thanks. Nah, masukkan pilihan. Misalkan pilihannya tampilkan nomor 1 itu kan tampilkan data mahasiswa. Enter. Data mahasiswanya ini ada sekian ini. Begitu. Lalu kita bisa masuk. Pilihan menunya kan jalan terus nih loopingnya. Misalkan sekarang kita hendak memasukkan data baru. 2. Pilihannya enter. Nah, masukkan nama. Nama misalkan siapa ya? Who's email. Masukkan name. Name-nya random lah. Tahun masuk. Tahun masuk. Oke. 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 Nah, ini udah masuk. Kita coba ditampilkan apakah muncul atau tidak. Nah, ini. Nama Bruce ya. Kemudian namanya, tipe namanya teksnya string. Nah, dimasukkan ke tabel person dan tabel mahasiswa sekaligus. ID-nya 11. Kalau kita cek, nah ini datanya tadi yang hasil coba-coba tadi ada banyak ya. Nah, kalau jadi tabel mahasiswa, nah ini ID person sekian, sekian, sekian masuk sebagai tabel mahasiswa. Mungkin begitu. Jadi ada pertanyaan mungkin terkait ini? Nggak ada? Oke. Jika tidak ada tugas secara spesifik, namun saya sarankan Anda untuk mencoba semua perintah di sini ya. Yang ada di slide itu Anda coba, ya tentu saja Anda harus install atau jalankan dulu SQLite-nya. Terus Anda coba-coba, ya sesuai yang ada di slide ini. Misalkan bagaimana untuk membuat tabel terlebih dahulu di database-nya. Pastikan sudah jadi tabelnya, lalu coba buat jalankan perintah query ini dulu. Gitu. Kalau udah jadi, ya Anda bisa lanjut ke perintah-perintah seterusnya. Saran saya harus dicoba ya. Kalau ada error gimana? Ya dibaca pecahan errornya, Anda googling itu paling gampang. Kalau masih susah, nanti Anda bisa tanya ke asisten. Kalau masih susah juga, Anda tanya ke salah satu dari kami, saya, atau Pak Maududi, atau Pak Is, atau Pak Zarkasi. Kalau susah, ya nanti Anda screenshot aja pesan errornya apa, nanti kasih ke Mas Asisten atau ke dosennya kira-kira nanti solusinya apa dari error tadi. Yang jelas harus dicoba. Kalau Anda memang mungkin ngerti sih, oh kayak gitu konsepnya. Cuman kalau nggak dicoba nanti nggak dapat ininya, ilmunya nggak dapat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.